Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dalam mata kuliah perencanaan pembangunan, yang mana yang akan kami bahas yaitu pertama konseptual permasalahan daerah, selanjutnya permasalahan daerah, dan yang terakhir potensi daerah. Yang berisikan kelompok saya sendiri Ilham Wafi, lalu Nada Zahrani, Widya Ariska, dan Vivi Novika. Baik, langsung masuk ke materi yang pertama. Baiklah teman-teman, baiklah saya pemateri pertama Vivi Novika akan mempresentasikan materi pertama yaitu tentang konseptual permasalahan daerah, yaitu permasalahan pembangunan daerah merupakan gap expectation antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Next, Ilham. Kemudian, tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Kemudian, identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari PD. Next, Ilham. Kemudian permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan sebagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah guna menentukan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah. Next, Ilham. Kemudian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari kita, Vivi Novika. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Nada Zahrani. Kepada Nada Zahrani, kami persilakan. Mohon maaf sebelumnya kepada Nada Zahrani, tolong di-unmute. Maaf, moderator, lupa tadi. Ya, saya lanjutkan materi yang kedua, yaitu permasalahan daerah. Permasalahan pembangunan dapat diuraikan menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintah daerah atau terhadap beberapa urusan yang dianggap memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap munculnya permasalahan pada bidang urusan lainnya. Next, Ilham. Yang pertama, adanya pembangunan ekonomi, yaitu terdiri atas meningkatkan pengangguran kemiskinan, menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor real, pola persebaran interferensi untuk PMA dan SDM secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antar wilayah. Yang kedua, pembangunan sosial. Menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan gizi. Yang ketiga, pembangunan prasarana wilayah, yaitu adanya terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan interwilayah. Yang kedua, menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur. Yang ketiga, menurunnya kapasitas dan kesediaan sumber daya tenaga listrik. Dan yang terakhir, meningkatnya masalah kelangkaan air minum. Pembangunan desa, menurut Siagian 2005, halaman 4, pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha, pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah. Menunjuk modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pada hakikatnya, pembangunan merupakan suatu kegiatan yang disengaja antar pemerintah dan melibatkan peran serta masyarakat dalam menuju usaha modernitas dengan perencanaan yang arah. Next, Ilham. Indeks desa membangun.
Berdasarkan Permen Desa nomor 2 tahun 2016, yaitu tentang pencapaian sasaran pembangunan desa sebagaimana termuat dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015 sampai 2019, penyusunan indeks desa membangun dimaksudkan untuk menyediakan ukuran yang mampu melibatkan posisi dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Selanjutnya, Ilham, indeks desa membangun atau IDM antara lain untuk yang pertama menjadi instrumen dalam menempatkan status atau posisi desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian desa. Yang kedua, menjadi bahan penyusun target lokasi atau lokus berbasis desa. Dan yang terakhir, menjadi instrumen koordinasi dengan KPRL. Selanjutnya, pemerintah daerah dan desa, serta lembaga lain melalui indeks desa membangun, status kemajuan dan kemandirian desa tergambar dengan status desa mandiri, atau bisa disebut dengan desa sembada, desa maju, atau bisa disebut dengan desa prasembada, desa berkembang atau bisa disebut dengan desa madya, desa tertinggal atau bisa disebut dengan desa pramadya, dan desa sangat tertinggal atau bisa disebut dengan desa pratama. Selanjutnya, Ilham. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nada Zahrani yang telah membacakan materi kedua. Lanjut untuk materi ketiga yang akan dibacakan oleh Widya Ariska. Kepada Widya Ariska kami persilahkan. Baiklah, saya Widya Ariska akan membacakan materi yang ketiga, yaitu tentang potensi daerah. Yang mana kegiatan ekonomi yang bervariasi mendorong setiap daerah, kabupaten, atau kota untuk mengembangkan potensi ekonominya. Oleh karena itu, pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerahnya. Lanjut. Selanjutnya, pembangunan daerah merupakan suatu proses pemerintahan daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dalam bentuk suatu kemitraan antara pemerintahan daerah, masyarakat, serta sektor swasta untuk mengembangkan potensi yang pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Selanjutnya. Selanjutnya, teori-teori pengembangan potensi daerah. Yang pertama, teori basis ekonomi, yaitu teori ini membagi sektor produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat di dalam suatu wilayah atas pekerjaan basis atau dasar dan pekerjaan servis atau non-basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat exogenous, artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah tersebut dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan non-basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Selanjutnya. Yang kedua, teori lokal Weber. Seorang ahli ekonomi Jerman menulis buku berjudul Uber dan Standard Industrial pada tahun 1909. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1909 oleh Friedrich dengan judul teori ini sangat terkait dengan pengembangan kawasan industri. Untuk lebih mendalami digunakan pendekatan loss cost analysis dalam penerapannya. Selain itu, teori ini mengemukakan
mengenai perusahaan yang meminimumkan biaya dengan cara pemilihan lokasi yang strategis dan mendekati pasar. Strategis dalam arti mudah dalam mendapatkan bahan baku dan mudah dalam distribusi barang dan jasa. Selanjutnya. Baiklah, kesimpulan atau penutup dari materi ini yaitu permasalahan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi real saat perencanaan dibuat. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu atau kegagalan kerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari PD. Selanjutnya, pengembangan potensi ekonomi sektor potensial yang memberikan kontribusi terbesar terhadap kemajuan ekonomi daerah merupakan prioritas kebijakan yang harus dilaksanakan. Masih terdapat kesenjangan informasi di Sumatera bagian selatan tentang potensi-potensi yang bisa digali dan dikembangkan untuk menunjukkan pembangunan ekonomi daerah, sehingga analisis sektor potensial perlu dilakukan untuk mengetahui potensi yang ada di Sumatera bagian selatan di masa datang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Terima kasih kepada Widya Ariska yang telah membacakan materi ketiga sekaligus yang terakhir. Mungkin hanya itu kami dari kelompok 3. Jika ada salah kami mengucapkan maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.